Halo teman-teman, di sini kami akan presentasikan tentang pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam UMKM toko bahan kue Pak Raden. Nah, ini disusun oleh kelompok kami yang tersedia dari Ricky Lim, Novia Feriani, Sandoko Kunsunggu, William, dan Kelly. Nah, yang pertama, latar belakang. Nah, sistem informasi itu merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang ada pada saat ini dilaksanakan akan memberikan informasi untuk mengambil keputusan atau mengendalikan informasi. Nah, toko bahan kue Pak Raden adalah sebuah bidang usaha yang bergerak pada bidang penjualan bahan-bahan kue serta alat-alat yang berhubungan dengan pembuatan kue. Nah, toko ini berdiri sejak tahun 2009 yang mana pada awalnya hanya memiliki 3 karyawan. Hingga saat ini toko bahan kue Pak Raden sudah memiliki 15 orang karyawan dan 1 cabang. Nah, toko bahan kue Pak Raden saat ini berlokasi di Komplek Urko Genta 1, Blok D nomor 7 Batu Haji, Batam. Nah, UMKM ini juga menyediakan fitur berbelanja online yang mana dapat memudahkan para konsumennya. Para konsumennya dapat memesannya melalui WhatsApp ataupun platform di marketplace yang sudah disediakan oleh pihak UMKM. Selanjutnya adalah problem statement. Nah, di sini terdapat beberapa masalah utama yang akan kami hadapi, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia yang masih rendah dan sedikit. Nah, UMKM pada saat ini menghadapi kesulitan dalam kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola bisnisnya. Artinya mereka masih kurang jumlah karyawan yang tidak mencukupi. Nah, yang kedua, tidak memiliki branding. Nah, UMKM mengalami kendala dalam hal branding. Sampai saat ini mereka masih belum punya memiliki logo usaha. Nah, yang ketiga, terbatasnya pengetahuan akan teknologi, di mana UMKM pada saat ini masih belum banyak memahami cara menggunakan informasi digital secara baik dan benar. Nah, UMKM juga masih belum bisa memanfaatkan informasi digital dalam memasarkan produknya atau keberlangsungan bisnisnya. Dalam artiannya, para karyawan UMKM ini masih belum bisa memaksimalkan fungsi gadget untuk pengelolaan bisnisnya. Nah, yang ini bisnis proses UMKM. Nah, proses bisnis UMKM ini pada saat ini adalah melayani konsumen yang datang ke UMKM. Nah, yang pertama itu konsumen melakukan pemesanan produk dengan mendatangi UMKM. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagian kasir akan melakukan pengecekan stok barang yang dipesan oleh konsumen tadi. Maka terjadilah kemungkinan apabila stoknya cukup, maka konsumen berhak untuk membeli barang tersebut. Namun jika tidak ada, maka pihak mitra akan menghubungi penyalur barang terkait ketersediaan barang tersebut. Nah, selanjutnya bagian kasir akan menerima pemesanan dari konsumen. Nah, setelah itu konsumen menerima tagihan dan konsumen juga akan melakukan pembayaran. Setelah konsumen melakukan pembayaran, produk tersebut akan dikirim kepada konsumen. Nah, yang terakhir adalah konsumen akan menerima produk yang dikirimkan oleh UMKM. Saya akan menjelaskan mengenai overview dan diagram activity. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu konsumen, UMKM, dan supplier. Konsumen melakukan pemesanan terhadap UMKM, dan UMKM mengecek stok barang. Jika stok barang tercukupi, maka UMKM menerima pesanan dan melakukan pembayaran. UMKM menerima pembayaran dan transaksi tercatat di data penjualan. Jika stok UMKM tidak mencukupi, maka supplier memesan stok dan mengirim stok. Setelah mengirim stok, maka UMKM menerima stok dan konsumen melakukan pembayaran serta transaksi tercatat di data penjualan. Di sini terdapat detail diagram. Jadi detail diagram ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu diagram activity. Namun detail diagram ini memiliki diagram yang lebih detail, yaitu pada bagian konsumen. Nah, konsumen ini dapat melakukan pemesanan dengan memesan secara langsung atau offline. Dapat memesan online, menggunakan e-commerce, dan menggunakan sosial media. Hal ini juga dapat diantar maupun diambil oleh konsumen di toko. Rancangan perbaikan, di sini perbaikan yang diusulkan oleh toko bahan kue Pak Raden untuk mengatasi berbagai permasalahan dapat mencakup banyak langkah, mulai dari penyederhanaan proses bisnis hingga optimalisasi pemasaran dan pengembangan keterampilan karyawan.
Berikut ini adalah garis besar langkah-langkah yang umumnya tercakup dalam rencana perbaikan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Jadi yang pertama ini adanya inisiasi perbaikan, yang kedua adanya analisis permasalahan, yang ketiga adanya interaksi dengan pelanggan, yang keempat adanya optimasi proses operasional, yang kelima evaluasi kualitas produk, yang keenam manajemen persediaan yang efisien, yang ketujuh adaptabilitas terhadap perubahan, yang kedelapan implementasi teknologi inovatif, yang nomor 9 pengembangan karyawan, yang 10 adanya strategi pemasaran dan branding, yang 11 monitoring dan evaluasi berkelanjutan, dan terakhir adanya penyesuaian strategi bisnis. Baik, perkenalkan nama saya William. Saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu rancangan perbaikan proses aktivitas toko bahan kue Pak Raden. Nah, yang pertama itu ada namanya inisiasi. Nah, di tahapan ini itu dimulai ketika terdapat permintaan atau pemesanan dari pelanggan yang memicu serangkaian proses untuk selanjutnya. Yang kedua yaitu adalah penerima pesanan. Penerima pesanan dari pelanggan itu bisa dari berbagai saluran, termasuk pemesanan online, panggilan telepon, kunjungan lapangan, atau langsung. Yang ketiga yaitu adalah verifikasi ketersediaan stok. Nah, proses validasi dilakukan untuk memeriksa ketersediaan bahan baku atau persediaan yang diperlukan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Nah, yang keempat yaitu adalah konfirmasi pesanan. Konfirmasi pesanan itu kayak memberikan konfirmasi kepada pelanggan tentang pesanan itu sudah diterima. Dan itu udah pasti termasuk dengan rincian pesanan yang sedang diproses. Nah, proses kelima itu adalah proses pembuatan pengemesan. Nah, pada tahap ini melibatkan untuk pembuatan makanan yang disiapkan sesuai pesanan, serta melakukan pengemasan sebelum diantar atau diterima oleh pelanggan. Nah, yang keenam yaitu adalah pengiriman atau persiapan untuk diambil. Nah, mempersiapkan pesanan untuk dikirim ke pelanggan atau mengizinkan pelanggan mengizinkan pelanggan mengambil pesanan itu di lokasi yang ditentukan. Nah, yang ketujuh adalah penyerahan pesanan. Nah, penyerahan pesanan ini melibatkan tentang pesanan yang diserahkan pada pelanggan sesuai dengan metode pilihan mereka. Itu sudah pasti seperti dengan metode pengiriman langsung atau pengiriman lokal. Yang ke-8 adalah proses pembayaran. Udah pasti proses pembayaran ini harus dilakukan. Itu adalah pelanggan harus melakukan pembayaran tentang atas permintaan dari pesanan permintaan pesanan dari pelanggan. Nah, dan itu juga pesanan juga harus sesuai dengan yang dipesan. Nah, yang ke-9 yaitu adalah konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran ini dilakukan oleh pelanggan. Itu diperlukan untuk memastikan integritas transaksi atau transaksi yang pas untuk bagi pelanggan. Yang terakhir yaitu adalah penyelesaian. Nah, pada tahap ini adalah proses transaksi penjualan dianggap selesai setelah pesanan diterima, diproses, dan pembayaran telah dikonfirmasi. Nah, slide selanjutnya yaitu diagram activity untuk perancangan perbaikan. Nah, di sini ada empat agent. Ada namanya konsumen, admin department, gudang, sama produksi. Nah, diagram activity ini dimulai dari konsumen. Nah, konsumen melakukan pemesanan, terus admin departemen menerima pesanan. Udah diterima pesanan, gudang memverifikasi stok dari pesanan tersebut. Nah, setelah memverifikasi stok, admin departemen akan mengkonfirmasi pesanan. Nah, pesanan yang telah dikonfirmasi akan
diproduksi atau melakukan proses pembuatan dan pengemasan di produksi. Nah, setelah melakukan proses pembuatan, pesanan tadi akan dikirim atau dipersiapkan untuk diambil di gudang. Nah, setelah melakukan pengiriman atau melakukan persiapan untuk diambil oleh konsumen akan melakukan penyerahan pesanan terus melakukan proses pembayaran. Nah, setelah melakukan proses pembayaran atas pesanan tadi, akan terjadinya namanya konfirmasi pembayaran oleh admin department. Nah, itu adalah akhir dari diagram activity ini. Ada lagi namanya, nah di slide selanjutnya ada lagi namanya UML class diagram. Nah, UML diagram ini ada namanya pelanggan atau customer. Nah, pelanggan ini mewakili suatu individu atau entitas yang aktif menggunakan layanan platform kuliner online. Setiap pelanggan memiliki atribut khusus seperti customer ID, nama, alamat email, dan kata sandi. Yang kedua yaitu adalah pesanan atau order. Nah, mewakili dari peminta pelanggan, setiap pesanan memiliki order ID yang unik, mencakup informasi tentang pelanggan yang melakukan pesanan, data lengkap barang yang dipesan, atau total jumlah pembayaran dan status pesanan. Yang ketiga yaitu menu. Memperkenalkan koleksi menu yang berada di platform kuliner online. Setiap menu memiliki menu ID yang unik dan dikaitkan dengan daftar item tertentu. Yang keempat yaitu adalah item. Item ini mewakili item individual dalam menu. Nah, setiap item udah pasti memiliki item ID sebagai pengenal unik dan mencakup informasi seperti nama, harga, dan kategori yang menjelaskan jenis makanan tersebut. Nah, yang kelima yaitu adalah payment. Payment ini mewakili transaksi pembayaran yang terkait dengan pesanan. Setiap pembayaran memiliki payment ID sebagai mengidentifikasi unik yang mencakup jumlah pembayaran dan status pembayaran yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan transaksi. Nah, di slide ini ada namanya database hubungan pelanggan dengan menu. Nah, di tabel pertama ada namanya tabel pelanggan yang berfungsi adalah untuk memesan. Nah, ada terdapat 4 nama field. Ada namanya pelanggan ID, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Nah, pelanggan ID ini termasuk dari primary key. Nah, yang kedua adalah namanya tabel pesanan. Nah, ini fungsinya untuk mencatat pesanan dari pelanggan. Nah, ada juga 4 nama field, yaitu adalah pesanan ID, pelanggan ID, menu ID, dan tanggal pesanan. Nah, pesanan ID ini termasuk ke primary key, yang pelanggan ID ini termasuk ke foreign key, dan menu ID termasuk ke foreign key di tabel pesanan. Yang ketiga yaitu ada tabel menu. Nah, fungsinya itu untuk memesan barang dari menu. Nah, ada 4 macam nama field, yaitu ada menu ID, nama menu, harga, kategori. Nah, menu ID ini termasuk ke primary key. Perkenalkan, nama saya Sandro Kompusundu. Sini saya akan menjelaskan tentang database hubungan pelanggan dengan karyawan. Ada 3. Yang pertama pelanggan, yang kedua pembayaran, dan yang ketiga karyawan. Dari pelanggan ini saya akan menjelaskan pelanggan ada beberapa nama pelanggan, alamat, dan nama teleponnya yang diminta. Untuk pembayaran itu pembayaran ID, pelanggan ID, karyawan ID, tanggal pembayaran, metode pembayaran. Dan yang ketiga karyawan. Ada 4. Karyawan ID, nama karyawan, nomor telepon, jenis kelamin. Di sini
ada contoh untuk database dari pelanggan toko bahan kue. Untuk nama database toko bahan kue, nama itu untuk pelanggan, fungsi untuk memesan barang. Nama database dari pembayaran adalah toko bahan kue. Nama tabel pembayaran, fungsi melakukan pembayaran. Untuk contoh dari karyawan, nama database-nya toko bahan kue. Nama tabel karyawan, fungsi untuk melayani pelanggan melakukan pembayaran. Di sini ada tabel yang berdiri atas nama file, tipe, dan panjang karakter keterangan. Untuk nama file, tipe, dan panjang karakter itu ada di sini. Ada form pemesanan barang, ada diminta nomor pemesanan, nama pelanggan, nomor telepon, dan untuk menunya nama item, harga, jumlah pesanan, dan not pesanan. Di sini ada metode pembayaran, ada untuk tunai, kartu debit, QRIS, atau GoPay. Dan di sini akan dikirimkan pesanannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk memastikan operasi dan sistem di UMKM toko bahan kue Pak Raden berjalan secara efektif dan efisien. Berikut terdapat serangkaian proses kontrol internal telah dirancang, ada 2. 1. Pemisahan tugas, segregation of duties. Ini menjelaskan tentang pemisahan tugas dilakukan untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Staf yang menerima pemesanan tidak boleh memiliki akses ke sistem keuangan atau kemampuan mengubah harga menu. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. SIM ini mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan. SIM ini dapat mencatat pemesanan otomatis, mengupdate inventories, dan menyajikan laporan penjualan harian. Yang ketiga, verifikasi inventaris atau disebut inventory verification. Di sini melibatkan pemeriksaan reguler untuk memastikan stok sesuai dengan catatan sistem, menghindari kekurangan stok atau kerugian yang tidak terdeteksi. Di sini ada yang keempat, pengendalian keuangan atau financial control, termasuk rekonsiliasi harian atau mingguan, serta penerapan prosedur pembayaran yang aman untuk mencegah potensi penipuan. Dan yang terakhir, pengelolaan akses atau access management. Di sini mengatur hak asasi karyawan sesuai dengan tanggung jawab mencegah akses tidak sah atau penggunaan informasi sensitif oleh pihak yang tidak berwenang. Halo, nama saya Kelly dengan NPM 204113. Nomor 6 itu pemantauan kinerja atau performance monitoring, digunakan untuk analisa dan juga evaluasi berkala terhadap kinerja bisnis untuk mengidentifikasi tren dan juga potensi masalah. Nomor 7, prosedur penerimaan dan pengiriman barang. Itu gunanya untuk langkah-langkah penerimaan dan juga pengiriman barang yang mencakup pemeriksaan fisik dan juga penggunaan daftar penerimaan untuk memastikan kelengkapan pesanan. Dan juga yang ke-8 itu pelatihan dan juga kesadaran karyawan yang berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang prosedur, kontrol internal, dan juga meningkatkan kesadaran akan risiko dan juga potensi penipuan di antara karyawan. Yang ke-9, pengamanan visi dan juga keamanan sistem yang digunakan untuk melibatkan tindakan untuk melindungi aset fisik dan juga sistem informasi dari pencurian dan juga kerusakan. Yang terakhir itu ada audit internal, pemeriksaan independen secara periodik,
terhadap proses sistem dan juga catatan perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas, kontrol internal, dan juga mendeteksi potensi resiko.